Sebelum melanjutkan ke Mas Saiful Salim, sedikit saja kita kembali melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Kudri. Jadi kemudian Pak Kudri ketika sudah mengajukan gerasi, mengajukan PK seperti ini yang untuk kedua kalinya masih boleh atau tidak? Intinya seperti itu. Yang seperti saya katakan, tidak ada aturan yang menghalangi ya, bahwa kalau sudah mengajukan gerasi itu tidak boleh PK. Tidak ada, artinya boleh. Cuman kan logikanya, ini yang dimainkan oleh, logika yang dimainkan oleh Polda, dibilang, loh ngapain ngajuin PK, mereka kan sudah ngakui gitu loh. Ya itu kan, nah itu tergantung argumentasi penasihat hukum, ya kenapa dulu dia mengajukan gerasi, terus sekarang minta PK, terserah. Apa karena mereka sudah putus asa, cuma satu, ya itu terserah, saya tidak mau mengajari gitu. Tetapi ya itulah urusannya mereka bagaimana untuk mengelaborasi atau membuat alasan yang tepat kenapa dulu mengajukan gerasi gitu. Saya kira. Nah, tapi yang penting yang dipahami di sini, putusan pra peradilan PG ini hanya kunci untuk bisa masuk ke PK 2 kali. Itu saja. Isinya selebihnya itu harus mereka ini kan mereka harus pertimbangkan atau mereka olah sendiri bagaimana supaya meyakinkan hakim, ya termasuk di mana dibilang kekeliruan hakim, di mana ketidakhati-hatian hakim, ya ini mereka harus menjelaskan. Ya, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Jutek karena bagaimana upaya untuk bisa meyakinkan hakim, karena setidaknya ketika mengajukan gerasi artinya sudah mengakui perbuatan itu. Tapi kita juga akan dengarkan terlebih dahulu Mas Saiful Salim, harapannya ataupun juga memandang dengan dibebaskannya Peggy seperti ini, bagaimana keinginan dari keluarga almarhumah Vina ini? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa ketika putusan pra peradilan Peggy ini kan saat ini dianggap sudah bebas ya, seperti itu. Kami justru bertanya-tanya sebenarnya. Ketika Peggy dikatakan bebas dalam proses formilnya dalam putusan pra peradilan ini, di lain sisi kami senang sebenarnya, tapi di lain sisi juga kami sedih. Kenapa kami sedih? Karena proses kasus Vina ini akan semakin panjang. Kenapa semakin panjang? Telah jelas dan terbukti pada putusan sebelumnya di tahun 2017 dan 2016 itu kan sudah mengatakan bahwa 3 orang itu adalah, kalau kita mau ibaratkan mereka ini adalah pelaku utama. Kenapa? Karena Peggy alias Peron, Dani dan Andi itu adalah orang yang memindahkan tubuh korban seperti tadi disampaikan oleh pengacara para terpidana. Lalu tiba-tiba di saat melakukan penyelidikan dan penyidikan di tahun 2024, Polda Jabar memberikan informasi bahwa 2 itu adalah fiktif. Dan apalagi sekarang Peggy sudah dikatakan bebas. Lalu perlu kami pertanyakan adalah kepastian dan keadilan untuk Vina itu seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab atas kematian mereka? Ini tentu akan menjadi poin kami untuk tetap melakukan satu langkah ataupun upaya agar supaya tetap diusut terus. Terkait dengan upaya yang nanti dilakukan oleh para terpidana melalui PK, kami justru melihat bahwa silakan, karena yang namanya konteks keadilan itu bukan hanya saja milik korban. Kami tentu akan melihat juga dalam berbagai macam perspektif. Keadilan itu bisa saja menurut pelaku juga. Kita semua diberikan hak itu. Silakan melakukan akses ataupun upaya hukum PK terhadap para terpidana ini. Namun ada hal yang perlu kami tegaskan di sini adalah apabila 7 terpidana ini dikatakan misalnya putusan PK-nya ya menerima gugatan PK mereka lalu mengatakan mereka tidak bersalah. Lalu yang kemudian menjelaskan kematian Peggy dan menjelaskan kematian Eki dan Vina dalam proses formilnya yang telah dilakukan mulai dari visum et repertum, terus ada otopsi dan lain sebagainya. Siapa yang nanti menjelaskan tentang ini? Karena otopsi menjelaskan bahwa ini ada kematian yang disebabkan ataupun diakibatkan misalnya kaki retak, patah, tangan pun demikian. Lalu di bagian kepala pun demikian. Lalu siapa yang nanti mau menjelaskan terkait dengan hasil otopsi tersebut? Siapa yang nanti mau bertanggung jawab terhadap otopsi maupun visum et repertum? Nah, menurut kami bahwa
diminta oleh Bang Hotman dari awal sebenarnya proses ini harus dihentikan sementara. Artinya proses justisianya ini itu harus dihentikan sementara. Kenapa? Karena publik menilai lembaga itu sudah tidak lagi transparan terhadap prosesnya. Begitu juga pihak lain mengatakan bahwa ini sudah tidak dapat ujungnya, kan seperti itu. Oleh sebab itu kami berinisiatif untuk proses pro justisianya ini harus dihentikan, lalu dibentuklah satu tim pencari fakta oleh Presiden. Kami tidak meminta tim pencari fakta yang kemarin sempat ramai itu ya, tidak seperti itu. Maksud kami adalah berbagai macam unsur. Bisa saja dari Komnas HAM, bisa saja dari LPSK, bisa saja dari KPAI dan lain sebagainya. Ataupun guru-guru besar itu dilibatkan untuk bagaimana melakukan satu langkah hukum, yaitu disebut dengan tim pencari fakta tadi. Nah, poin yang kedua, justru kami juga sempat sepakat dengan pikirannya Pak Reza Indragiri terkait dengan eksaminasi. Menurut kami, eksaminasi juga sangat penting untuk melakukan koreksi ataupun evaluasi terhadap putusan-putusan sebelumnya. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan agar supaya kita tahu di mana titik kesalahannya. Apakah dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres, apakah kesalahan tingkat penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polda, apakah ada kesalahan tingkat yang nanti disusun oleh jaksa mulai dari setelah dikatakan P21 ada dakwaan dan tuntutan, apakah ada kesalahan oleh putusan hakim? Apakah ada kesalahan pertimbangan atau seperti apa? Nah, inilah yang kemudian kami menginginkan agar supaya dapat didorong. Supaya kita kembali kepada titik nol. Untuk melihat bahwa perkara ini apakah Vina dan Eki meninggal itu disebabkan karena laka lantas, murni laka lantas, atau memang ada upaya pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, jadi seperti itu, kami malah berfokus kepada itu. Apabila ini yang kemudian langkah-langkah yang dilakukan saat ini menurut kami itu lebih baik agar supaya disetopkan. Dihentikan terlebih dahulu. Tapi karena proses PEGI sudah berjalan kemarin pra peradilannya, ya kami bersyukur, oke, kami terima. Nah, sekarang posisinya terkait dengan 7 terpidana lainnya. Baik, kita tahan dulu terlebih dahulu. Nanti ya masalah tadi mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Riantus tadi nanti. Tapi kita juga berikan kesempatan kepada Bang Cutek terlebih dahulu. Bang Cutek, menanggapi apa yang disampaikan juga oleh Pak Kudri. Bagaimana kemudian upaya untuk bisa meyakinkan hakim? Karena memang pada saat itu sudah mengajukan gerasi, artinya juga sudah mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut. Tapi saat ini kemudian mengajukan PK kembali. Silakan Bang Cutek. Mbak Putri, kami luruskan ya. Para terpidana belum pernah mengajukan PK. Itu yang pertama kami sampaikan. Ini PK yang pertama. PK yang pertama, baik. Ya, ini PK yang pertama. Yang kedua, kami mau sampaikan. Sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan dalam press release kami ya, dalam wawancara di Mabes Polri, ketika kami melaporkan saudara Aib dan Dede. Nah, kami sehari sebelumnya bertemu dengan para terpidana. Kami tanyakan kembali, kenapa dulu kamu mengajukan gerasi? Karena kami menangani ini, mereka datang kepada kami ini baru 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih ini mereka datang ke Pradi, minta tolong ke Profesor Dr. Otto Hasibuan, ya kan, lalu ditunjuk dibentuk tim dan saya menjadi salah satu koordinator tim ya dalam kuasa hukum. Mbak Putri, kami mau sampaikan bahwa setelah kami cek, ya kan, bahwa para terpidana ini mengaku, menurut pengakuan para terpidana yang kami dengar langsung ya, bahwa mereka mengaku saat itu tahun 2019 karena mereka sudah lebih dari 2020 ya, 5 tahun katanya mereka berkelakuan baik, ya kan, lalu mereka katanya atas inisiatif lapas ya, petugas lapas, ya ini kebaikan mereka lah mungkin ya, niat baiknya, cobalah daripada kamu pasrah kamu ngajukan gerasi. Mereka ini nggak paham bahwa gerasi itu ketika memohon gerasi harus mengakui kesalahannya. Ketika bahwa proses itu disampaikan, mereka sudah tanda tangan permohonan gerasi, terus datang kedua form pengakuan bersalah mereka sehingga mereka mohon ampun, gitu kan? Mereka menolak. Mereka katakan, tapi kami tidak lakukan perbuatan itu. Ya kan, kami tidak lakukan apa yang dituduhkan. Lalu pihak lapas yang berinisiatif tadi, nanti kami akan buka di Novum ya, bahwa disampaikan, oh nggak apa-apa ini hanya formalitas saja, silakan saja, gitu kan, dengan ditandatangani sajalah. Dan menurut pengakuan mereka, mereka tidak tandatangani loh, gitu kan, menurut pengakuan mereka tidak tandatangani. Kami juga aneh, gitu kan, bahwa itu kenapa itu menjadi
bisa maju itu gerasi gitu kan. Itu pengakuan daripada terpidana. Saat gitu itu kan, tidak dijelaskan oleh gitu. saat itu Bang Jutek, mohon maaf saya potong sedikit. Saat itu tidak dijelaskan oleh kuasa hukum yang mendampingi apa sebenarnya makna gerasi, apakah kemudian harus menandatangani pengakuan dan sebagainya. Tidak ada pendampingan untuk mereka atau bagaimana? Tidak ada. Itu inisiatif dari petugas lapas menurut mereka atas kebaikan. Ini niat baik mereka dan kepolosan mungkin ya itu tadi Prof. Ihmad katakan bahwa putus asa mereka mungkin sudah kan gitu kan. Mereka merasa sudah ya sangat jenuh, sangat putus asa, datang harapan bahwa ada bisa bebas, mereka ini nggak mengerti, nggak paham, dan tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lalu melakukan jadi mereka nggak paham. Proses gitu. pendaftaran dan sebagainya, pendaftaran gerasi dan sebagainya dilakukan oleh? Diurus oleh orang, diurus oleh pihak lapas menurut pengakuan mereka. Nanti kita sedang lagi cek ya, diurus oleh pihak lapas katanya. Gitu kan. Jadi ini kan menurut saya kalaupun itu terjadi itu kan kebaikan-kebaikan. Ya katakanlah iya mereka lakukan tapi ke dalam keputusasaan mereka sampaikan mereka tetap tidak mengakui sampai hari ini kok. Kemarin itu mereka diperiksa untuk tersangka Peggy Setiawan. Mereka ini kan semua juga diperiksa menjadi saksi untuk Peggy Setiawan. Mereka tetap kok pada keterangan mereka bahwa mereka tidak bersalah, mereka tidak ada di lokasi. Mereka ada di rumah Pak RT pada malam itu bersama-sama dengan Kavi dan mereka minum-minum di situ sampai pagi waktu malam tanggal 27 Agustus 2016. Clear itu, Mbak Putri, kan Ya, gitu kan? baik. Bahwa mereka tetap pada pendirian pernyataan itu sampai hari ini mereka itu masih menyatakan itu, mereka tidak ada di lokasi. Nah, ini kebetulan ada Prof. Hikmat, ini kami mau sampaikan bahwa ini yang didakwa ini pasal 340 junto 55 penyertaan. Ini aneh juga buat kami bahwa yang diputuskan oleh hakim ya, ini semuanya rata, seumur hidup semua. Nggak ada pelaku utama, nggak ada pelaku ini, dan ini nggak ada degradasi. Baik. Ini sungguh aneh, padahal ini ada junto pasal 55. Baik, Bang Apakah Jutek. ini kan kami akan pertanyakan hal-hal Ya. ini karena kami baru 1 bulan ya. Baik. Banyak hal yang sebenarnya yang kami sampaikan itu Mbak Putri. Kita tahan sampai di situ.